Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi saya di sini masih pakai ROM Corvus yang terbaru versi 13.0 dan saya cobain beberapa custom kernel guys. Dan ada yang bisa, ada yang enggak. Dan di sini saya masih pakai kernel dari Silon ya. Nanti kalian bisa lihat aja di video ini. Saya cobain banyak custom kernel dan ada yang sukses, ada yang enggak ya. Oke guys, jadi di kernel bawaan dari Silon yang saya pakai sekarang ini ternyata mantap ya. Cuma nantilah kalian bisa lihat di video ini. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan cobain kernel dari Inception di Redmi Note 8 ya. Dan kernel Inception ini ada versi yang terbarunya versi 7 ya. Jadi versi 7 ini kita akan cobain di ROM Corvus Android 11 dan saya lihat di changelognya juga support Android 11, support MIUI dan support OOS juga ya, Oxygen. Cuma nggak tau lah, saya tumben tes di Redmi saya tumben tes di Android 11 maksudnya guys. Sebelumnya saya tes Inception pernah di MIUI 12, Android 10 dan AOSP Android 10. Dan untuk di Android 11 saya belum pernah coba ya. Di sini saya cobain. Dan misalkan kalau gagal ya otomatis pasti saya tes kernel yang lain, karena saya juga jaga-jaga download yang lain yang kernelnya. Dan di sini saya masih pakai kernel dari Silon guys. Jadi saya lumayan betah juga di kernel Silon ini. Jadi stabil, double tapnya normal. Dan yang lainnya juga normal ya. Untuk penggunaan baterai juga masih hemat. Di game juga mantep. Dan di kernel Inception ini juga mantap ya. Untuk ngegame nggak kalah lah dengan kernel Silon. Memang dari sebelum-sebelumnya kernel Inception bagus buat ngegame, tapi suhunya lumayan cepat panas ya pakai Inception ini guys. Oke, dan di sini saya juga sudah flash Magis guys. Magis cuma saya nggak terlalu banyak pakai modul, tapi masih enak ya pakai game di sini. Dan kita liatin juga trolling testnya dari bawaan kernel dari Silon ini ya. Ini Silon punya kernel. Lumayan, performa juga mantap, 130-140 mantap. Puncak nih untuk kernel Silon, memang mantap ya, salah satu rekomendasi yang terbaik. Tapi yang versi terbaru guys, versi yang lama-lamanya itu kurang mantap ya, tapi versi yang terbaru ini baru enak dipakai guys. Versi yang lamanya kurang enak, masih ngebug di double tap, kadang ada aja kekurangannya. Dan di sini yang mantap saya ngerasa. Dan sebenarnya saya gak betah banget di ROM Corvus ini ya, saya pengen ganti tapi masih betah. Salah satu yang bikin betah karena di bagian kameranya, di kamera pakai kamera Go dan bukan MIUI. Tapi di kamera Go tuh lebih enak, saya ngerasa lebih enak pakai nge-record, pakai dah lebih bening, hasilnya lebih mantap. Oke, ini kernel Silonnya stabil ya, kita lihat. Nah, mantap ya Silon kernel. Dan kita akan cobain ya, tapi dari CPU-nya sebenarnya sama aja, nggak ada perubahan. Cuma aneh juga ya, tapi di trolling testnya mantap yang untuk kernel Silon ini. Dan kita langsung aja coba ganti kernelnya, kita lewat TWRP guys. Oke guys, jadi di sini saya sudah masuk di TWRP-nya dan di sini saya pakai TWRP Pit Black Recovery Project ya, dan saya saranin kalian pakai TWRP yang sama guys. Jadi kita kalau mau flash kernel bisa langsung, bisa wipe dulu, kalian mau wipe juga bisa. Dan ingat ya, sama TWRP, cara ganti TWRP-nya mudah banget, di deskripsi ada untuk cara ganti TWRP-nya guys. Dan di sini kita cari kernel dari Inception, ini dia yang terbaru, Inception 7 ya, versi 7 yang terbaru, Inception versi 7. Dan ingat ya guys, jadi kalau biasanya sih saya langsung backup, tapi saya sebelumnya pernah backup ya, jadi kalian backup dulu buat jaga-jaga, karena biasanya Redmi Note 8 ini suka gagal di bagian kernel ya kalau kalian pengen tes. Saya sebelumnya sudah backup di sini, jadi nggak usah takut lagi. Dan kita cobain Inception versi 7 ya kalau sudah backup. Tapi kalau kalian nggak mau backup ya terserah juga. Cuma disarankan backup dulu ya, biasanya soalnya sering. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Sering banget saya gagal juga, kadang gagal nggak bisa booting dan lain-lain dah. Kita tungguin coba. Oke, setelah selesai kita langsung reboot sistemnya, kita tes.
Oke guys, jadi dari tadi nggak bisa booting kayaknya, dan ini mentok di logo Redmi nya guys, kayaknya nggak bisa booting. Dan kita cobain kernel yang lain ya sekalian. Oke guys, jadi kita sudah masuk di TWRP lagi. Jadi sebenarnya tadi kan nggak bisa booting pakai kernel dari Inception versi 7 ya. Jadi saya akan cobain di kernel dari 16 ya, tapi saya pakai USB ini guys karena nggak bisa booting ya tadi. Dan kita langsung cobain, ini dia kernel 16 Android 11 Go. Kita tes, kita nggak tahu bisa booting atau enggak, kita cobain dulu. Kalau nggak bisa booting, gagal terus ya, ujung-ujung balik ke kernel sebelumnya ataupun restore kernel bawaannya. Oke, dan kita cobain restart. Oke, ternyata pakai kernel 16 ini bisa booting ya guys, dan Inception versi 7 kurang support di ROM Corvus ternyata ya. Ya sudahlah, tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah tes, nggak penasaran lagi. Karena sebelumnya saya penasaran pengen cobain Inception sama kernel Cylon ya, ternyata Inception nggak bisa, dan akhirnya cobain 16 yang terbaru ya. Oke, kita tungguin aja sampai bootingnya guys. Oke guys, jadi ini sudah booting ya dari tadi, dan ternyata ada sedikit kendala ya, jadi dari proses berapa kali saya kernel itu, dan akhirnya bisa booting juga guys. Dan kita lihat juga di bagian sini kamera oke. Dan di bagian mana ya, CPU Z. Oh ya guys, jadi saya mau cerita dikit ya. Jadi sebenarnya saya sudah berapa kali install kernel dan akhirnya kembali lagi ke kernel Cylon ya. Jadi kesimpulannya nih guys, jadi dari pengalaman saya cobain barusan ini ya, ternyata guys, oke, ternyata setelah saya install kernel Cylon ini, kalau mau ganti kernel pasti gagal ya, kayak ke Inception kernel bawaannya juga gagal. Ternyata bukan bagian boot.img nya doang yang harus di backup ya. Dan kalau saya install kayak flash kernel 16 ya, sebelumnya kernel 16 ya, nah yang tadi itu 16 ternyata sukses bisa booting, cuma begitu masuk di home screen dia minta hapus data guys, jadi minta hapus data ya. Jadi dan saya kembali ke kernel Cylon ini, ternyata sukses dan bisa booting tanpa hapus data. Jadi bahasanya kalau kalian sudah install kernel Cylon ini, jadi nggak bisa ganti ke kernel yang lain ya. Kalau misalkan bisa saya ke kernel 16 bisa, tapi di kernel 16 itu minta hapus data guys, atau di factory reset lah bahasa. Cuma saya nggak mau factory reset ya. Jadi solusinya mungkin kalau kalian sudah paham, kalian mungkin sudah ada yang tahu solusinya gimana. Mungkin kalau yang belum tahu, kalian juga di sini bisa saya kasih tahu solusinya. Jadi solusinya kalian flash lagi ROM yang sama ya. Jadi ini ROM Corvus versi 13.0, kita tinggal flash ulang ROM-nya, tinggal timpa web cache Dalvik doang, otomatis nanti normal kembali ke default lagi ya semuanya. Tapi memang ribetnya harus download filenya ulang ya, kalau nggak punya file ROM-nya harus download ulang. Cuma kalau filenya masih ada, bisalah dinormalkan ke awal dan tinggal flash kernelnya doang ya. Next lah, saya pengen cobain, nggak tahu bisa atau enggak ya. Cuma di 16 tuh ternyata minta factory reset ya, cuma saya nggak liatin tadi guys. Ya sudahlah ya, kita akan cobain ganti kernelnya lagi. Saya mau coba download dan kita tes kernel yang lain lah gitu, biar nggak hilang penasaran guys. Oke guys, jadi terakhir saya mau nyobain di sini, dan saya pengen cobain kernel dari Ryzen ya. Saya sudah download kernel Ryzen yang Android 11. Saya nggak tahu support atau enggak ya. Tadi 16 saya cobain sukses, tapi pas booting erase mode minta dihapus. Cuma nggak tahu lah Ryzen ini, kita langsung aja tes. Kalau misalkan nggak bisa, berarti kita balik ke kernel bawaannya ataupun kernel dari Cylon yang itulah intinya guys. Oke, kita tungguin. Saya nggak tahu sukses atau enggak. Kalau nggak sukses ya saya akhiri aja video ini ya, karena percuma aja lanjutin karena balik lagi ke kernel Cylon. Oke, restart. Oke guys, jadi ternyata nggak bisa ya, karena Ryzen nggak support juga. Mungkin harus yang versi yang terbaru ya. Kalau 16 ya nggak tahu juga, nggak bisa juga 16 tadi harus erase data diminta. Aduh, ribet juga ya. Ya sudahlah, kita akhirnya kembali ke kernel awal lagi ataupun kernel dari Cylon ya. Kita Cylon aja lah kita pakai guys. Oke guys, jadi kita masuk TWRP lagi ya. Jadi aduh, capek lah saya ganti kernel dari tadi ya. Jadi kita akhiri aja di kernel Cylon ini. Nah, kembali lagi ke kernel Cylon Android 11 ya.
Jadi selesai dari kernelnya, saya ndak tes kernel lagi. Next abis video ini besoknya kita ganti ROM aja lah, pusing ya ganti kernel, gagal gara-gara silon ini guys. Kayaknya ini yang diganti ini di bagian devload bla bla, ini di bagian mana? Nah ini yang diganti nih, ini bootnya nih padahal, tapi oke langsung aja lah. Oke guys, dan kalian bisa lihat sendiri kalau kernel silon Android 11 sudah memang bisa ya, jadi sudah kayak sudah nyangkutnya di silon ini guys, karena sudah kadung install ini. Mungkin kalau sebelumnya flash kernel yang lain mungkin nggak kayak gitu ya, jadi memang ada beberapa kernel yang kayak gitu. Jadi setelah satu install kernel satu nggak bisa kayak install kernel yang lain, karena mungkin ada yang bagian nggak cocoknya mungkin, atau apalah nggak tahu ya, bagian ke replace nya guys. Bahkan saya restore kernel bawaan ROM-nya pun nggak bisa booting guys, beneran nggak bisa booting bawaan ROM-nya, dan di sini normal ya. Wah nggak tahu lah, itulah intinya guys. Jadi untuk review dari kernel silon ini, mungkin kalau kalian sudah kadung install kernel silon nggak bisa kernel yang lain ya sudah nggak masalah. Untuk ngefixnya kalian flash ROM yang kalian pakai aja lah, itu intinya guys. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kita akhiri video ini, see you guys.